Toko produksi mebel di Desa Janti, Kabupaten Jombang, Jawa Timur terbakar. Api cepat membesar karena di dalam toko ini terdapat kayu bahan produksi mebel yang mudah terbakar. Kobaran api juga menyambar sebuah pick-up yang berada di dalam toko. Kebakaran terjadi saat toko dalam keadaan kosong dan baru diketahui warga setelah kobaran api membesar. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Tak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran melanda di kawasan Jatinegara Barat, Kecamatan Jatinegara, menghanguskan 4 kios dan 1 gudang penyimpanan. Sejumlah pedagang yang panik berusaha menyelamatkan barang dagangan mereka. Petugas Sudin Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api. Kebakaran diduga berasal dari ledakan gas dari salah satu kios yang terbakar. Api kemudian merembet ke kios lain hingga membakar sebagian gudang penyimpanan Pasar Mester Jatinegara. Sementara 5 rumah makan yang berada di kawasan Jababeka, Kampung Sempu, Desa Pasir Gembong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi ludes terbakar. Api dengan cepat menyambar ke bangunan semi permanen. Empat unit mobil damkar dari kawasan Jababeka dan Kabupaten Bekasi dikerahkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Diduga api berasal dari bagian belakang warung tempat memasak. Akibat kebakaran ini, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita awali News Pagi dari informasi gempa yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia Tengah. Ya, sejumlah warga dan penghuni rumah sakit pun berhamburan panik menyelamatkan diri. Gempa terjadi di sejumlah wilayah Indonesia Tengah. Sejumlah warga dan penghuni rumah sakit pun berhamburan panik menyelamatkan diri. Gempa berkekuatan magnitudo 6,0 mengguncang wilayah barat daya Poso, Sulawesi Tengah pada Rabu malam. Menurut data BMKG, gempa terjadi 70 km barat daya kota Poso dan terjadi pada pukul 20.06 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah pasien yang berada di RSUD Poso berhamburan menyelamatkan diri. Gempa juga membuat sejumlah rumah warga rusak. Gempa bumi yang terjadi di Poso juga dirasakan warga yang ada di Kabupaten Luwu Timur, Luwu Utara, Kota Palopo, dan Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Sejumlah pasien yang berada di Rumah Sakit Terampuang Kota Palopo dan Rumah Sakit Batara Guru Belopa memilih meninggalkan ruang perawatan dengan infus yang masih terpasang di tangan. Sebelumnya gempa berkekuatan magnitudo 6,3 juga mengguncang Kabupaten Pahuato, Provinsi Gorontalo. Gempa terjadi di Gorontalo pada Rabu pukul 4.50 pagi waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan informasi dari BMKG, gempa dengan kekuatan 6,3 magnitudo ini berpusat di 8 km tenggara Kabupaten Pahuato, Gorontalo. Berdasarkan informasi dari BMKG, gempa dengan kekuatan 6,3 magnitudo ini berpusat di 8 km tenggara Kabupaten Pahuato, Gorontalo. Hingga saat ini belum ada laporan resmi terkait kerusakan maupun korban akibat gempa. BMKG mengimbau warga waspada akan potensi gempa susulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam keadaan mabuk dan membawa celurit, seorang pria membuat warga Durensawit, Jakarta Timur, pemirsa, panik dan geram. Aksi nekat pelaku mengadang pemotor berujung diamankan warga. Seorang pria mabuk diamankan warga lantaran mengganggu para pengguna jalan di daerah Durensawit, Jakarta Timur. Dari tangan pelaku, warga menemukan sebilah celurit. Menurut warga, pelaku yang mabuk menghadang pengendara motor yang tengah melintas di jalan dengan membawa senjata tajam jenis celurit.
Keluarga pelaku yang mengetahui insiden ini sempat terlibat keributan dengan warga lantaran ingin membawa pulang pelaku. Petugas kepolisian dari sektor Durensawit pun berhasil melerai dan membawa pelaku ke kantor polisi. Dari Jakarta, Mifatul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, pengajian akbar yang menghadirkan Rizik Syihab di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah berujung ricuh. 10 orang terluka pemirsa, termasuk seorang polisi yang kritis dan dirawat intensif di rumah sakit. Kericuhan mewarnai pengajian akbar yang menghadirkan Rizik Syihab di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Rabu malam. Dua kelompok massa yang pro dan kontra dengan kehadiran Rizik untuk mengisi ceramah terlibat bentrok fisik hingga menyebabkan 10 orang terluka. Salah satu korban diketahui merupakan anggota polisi yang terkena lemparan benda keras. Ya, ada 9 pasien, 8 rawat jalan, satunya rawat inap. Kondisi yang 9-nya gimana kondisinya? Yang rata-rata? Yang 8 luka-luka ringan, kalau yang satu ini cedera kepala berat, lebih banyak luka mungkin karena benda tumpul di kepalanya. Yang satu ini kondisi kesadaran gimana, Dok? Iya, sekarang kondisi menurun. Iya. Saya mau tanya, lihat di sini Kiai Habib, Kapolres, Dandim, Bupati bersatu. Bagus tidak? Bagus tidak? Indah tidak? Siap untuk menjaga ketenangan? Siap menjaga kedamaian? Siap untuk tetap ngaji? Saya mau tanya, kita datang kemari mau perang atau mau ngaji? Kuasa hukum Rizik Syihab, Ajis Yanuar, mengonfirmasi bentrok yang terjadi saat ceramah di Pemalang, Jawa Tengah. Peristiwa ini terjadi saat rombongan Rizik memasuki lokasi tablik akbar Rabu malam. Sementara Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan kasus ini masih didalami, sehingga penyebab awal terjadinya bentrok belum bisa disimpulkan. Betul, takbir. Yang depan duduk, yang depan duduk. Hingga Kamis pagi, aparat keamanan masih melakukan penjagaan ketat di sejumlah titik di Desa Pegundan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah potensi bentrok susulan. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Kerusuhan terjadi di Lapas Bojonegoro saat petugas menggelar razia rutin. Sejumlah napi terlibat narkoba melawan petugas dan menyembunyikan barang bukti di atas plafon. Membawa senjata lengkap, puluhan personil gabungan dari Polres dan Brimob Jawa Timur berjaga di pintu masuk Lapas Bojonegoro. Penjagaan ini dilakukan setelah terjadi kericuhan di dalam lapas saat petugas lapas melakukan razia narkotika. Dalam razia rutin itu, petugas menemukan narkotika jenis sabu dan pil Inex yang disembunyikan di plafon blok hunian. Saat barang tersebut hendak disita, tiba-tiba napi dalam hunian blok A4 dan blok A5 memberontak dan menyerang petugas. Mendapatkan perlawanan, petugas lapas kemudian meminta bantuan pihak kepolisian. Kita melaksanakan operasi, mendapatkan barang terlarang tersebut. Nah, itu kemudian saat kita ambil, mendapatkan perlawanan. Dalam razia tersebut, petugas menemukan sabu seberat 364 gram dan pil Inex sebanyak 199 butir. 5 terduga napi yang terlibat kerusuhan diamankan di Mapolres Bojonegoro, sementara 12 napi lainnya dipindahkan ke Lapas Lamongan. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pria lansia diduga terlibat dalam aksi pencurian seng di Kota Padang, Sumatera Barat. Komplotan ini ditangkap di lokasi berbeda bersama barang bukti hasil kejahatan. Tembak! Apa di keluar? Ketiga pelaku pencurian ditangkap tim Opsnal Satreskrim Polresta Padang dari 3 lokasi berbeda di kawasan Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang.
Mereka ditangkap setelah terbukti terlibat dalam aksi pencurian seng milik warga yang digunakan sebagai pagar pembatas lahan. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 unit beca motor yang digunakan saat beraksi, serta barang bukti seng hasil curian yang telah dijual kepada seorang penadah. Aksi ketiga pelaku menyebabkan kerugian cukup besar bagi korban, mencapai 9 juta rupiah karena kehilangan 40 kodi seng. Modus pelaku dengan mengaku sebagai pemilik lahan yang sudah dibatasi dengan seng oleh korban. Dengan berpura-pura membuat sengketa, pelaku dan komplotannya mencuri seng pembatas lahan tersebut dan dijual ke penadah. Kepada polisi, pelaku mengaku sudah menjalankan aksinya di 5 TKP di wilayah Kota Padang. Kini, ketiga pelaku yang rata-rata telah lanjut usia bersama barang bukti digelandang ke Mapolresta Padang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Polisi menangkap 2 pelaku begal sadis bersenjata api yang beraksi di Palembang. Polisi terpaksa menembak kaki pelaku karena melawan saat ditangkap. Dua pelaku begal motor ini hanya bisa meringis kesakitan saat digiring ke Polda Sumatera Selatan. Polisi menembak kaki keduanya karena melawan saat ditangkap. Bersama satu rekan yang masih DPO, keduanya merupakan pelaku begal motor yang beraksi sambil membawa senjata api rakitan pada 13 Juli lalu. Pelaku mengadang korban di Jalan Bypass Kelurahan Talang Kepala, Alang-Alang Lebar, Palembang, dan menuduh korban membawa senjata tajam. Untuk mengancam korban, pelaku sempat lepaskan tembakan dari pistol rakitan miliknya hingga korban pasrah, motornya dirampas. Dari penangkapan pelaku, polisi amankan pistol rakitan jenis revolver beserta amunisinya. Polisi juga amankan sepeda motor pelaku. Di Reskrimum Polda Sumsel menambahkan pengungkapan kasus ini merupakan atensi dari pihak Polda menindak kejahatan yang kerap meresahkan masyarakat. Para pelaku terancam pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, dibakar api cemburu, seorang pria menghabisi nyawa istri sirinya di Karimun Riau. Korban dianiaya secara membabi buta dengan senjata tajam. Polisi menangkap seorang pria yang membunuh istri sirinya di Karimun Riau. Pelaku sempat buron selama 2 hari sebelum ditangkap petugas. Aksi pembunuhan itu dilakukan pelaku di sebuah tanah lapang di samping SMAN 1 Karimun. Korban yang merupakan ibu anak satu itu dianiaya dengan membabi buta. Kepada polisi, pelaku yang sudah 2 bulan pisah ranjang itu mengaku cemburu dan sakit hati terhadap korban. Ia membunuh korban menggunakan pisau dapur yang dibawanya dari rumah. Tersangka emosi kemudian membawa korban ke lapangan kosong di samping SMA 1, kemudian melakukan pembunuhan yang dimana rekan-rekan ketahui bahwa jumlah tusukan dari korban sendiri berjumlah 34. Akibat perbuatannya, tersangka AR kini dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Iwan Mohan, iNews melaporkan. Pemirsa, Perundungan kembali mencoreng dunia pendidikan. Seorang siswi baru di salah satu SMA di Kota Padang jadi korban kekerasan saat mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Inilah detik-detik aksi perundungan yang direkam seorang pelajar SMA di Kota Padang. Dalam video yang viral tersebut, tampak seorang siswi baru dipukuli oleh teman sebayanya. Ironisnya, aksi tersebut yang disaksikan oleh sejumlah siswa lain, namun tidak mencegahnya. Peristiwa tersebut terjadi di lingkungan sekolah saat pelaksanaan MPLS. Akibatnya, korban mengalami trauma hingga tidak berani datang lagi ke sekolah. Mengetahui kejadian tersebut, orang tua korban langsung mendatangi pihak sekolah dan menuntut perlindungan serta pertanggungjawaban. Menyikapi peristiwa ini, pihak sekolah menggelar mediasi bersama kepolisian dan keluarga korban.
Petugas PPA Polres Padang langsung melakukan pendataan serta pembinaan terhadap 6 siswi yang diduga sebagai pelaku perundungan. Kita panggil semua yang terlibat, termasuk pelakunya yang ada kaitannya dengan kasus ini, dan ditelusuri dan memang sudah diakui oleh pelaku. Memang berawal dari kalimat-kalimat yang tidak bagus ya, yang awalnya dianggap biasa-biasa saja, hal yang biasa tapi itu tidak biasa dalam lingkungan pendidikan. Pihak sekolah mengambil tindakan tegas dengan melakukan drop out kepada ke-6 yang diduga pelaku perundungan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, eksekusi bangunan di Kota Bengkulu diwarnai kericuhan. Pemilik yang menolak dieksekusi dengan sengaja membakar rumahnya sendiri. Kan sudah, masih ada upaya hukum ini. Upaya hukumnya gugatannya sudah. Ya sidang artinya nggak boleh dieksekusi. Nanti dieksekusi ketika sidang setelah dilakukan. Proses eksekusi lahan sekolah PAUD dan satu rumah di Jalan Raden Patah, Kota Bengkulu berlangsung ricuh. Keluarga termohon sempat menghalang-halangi proses eksekusi hingga terjadi adu mulut dengan jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu. Saat adu mulut berlangsung, tiba-tiba bangunan rumah yang menjadi salah satu objek eksekusi sengaja dibakar oleh keluarga termohon eksekusi. Ada bakar, Bang. Ada bakar rumah, Bang. Api yang tiba-tiba membesar membuat panik puluhan polisi serta warga. Api dengan cepat membesar membuat seluruh bangunan yang terbuat dari bahan semi permanen ludes terbakar. Tak lama berselang, pihak kepolisian dari Polresta Bengkulu langsung mengamankan pihak keluarga termohon yang melakukan aksi pembakaran. Rekan-rekan kita tadi melihat sendiri, kita semua lagi fokus menengahi debat antara pengacaranya PAUD dengan teman-teman Panitra. Ya, ternyata bangunan sebelah terbakar. Namun demikian, tidak mungkin kejadian tersebut tiba-tiba. Kami sebarkan teman-teman intel untuk berpaket apa penyebab jadi kebakaran ini. Ternyata ada unsur kesengajaan atau bukan terbakar. Dan salah satu pelakunya, diduga pelaku, sudah kita amankan. Meski sempat terhambat akibat kebakaran yang terjadi, jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu tetap melakukan eksekusi dengan merobohkan bangunan. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa nelayan di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat berujung ricuh. Massa membakar perahu hingga merusak mobil pemadam kebakaran. Kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa nelayan di alun-alun Parigi, Kabupaten Pangandaran. Massa membakar perahu dan merusak mobil pemadam kebakaran, sementara petugas damkar harus menyelamatkan diri dari amukan massa. Massa juga merobohkan pagar kantor bupati setelah pendemo tidak berhasil bertemu dengan Bupati Pangandaran. Massa yang mengatasnamakan Forum Benih Baby Lobster mendesak agar Pemda segera mengeluarkan surat keterangan asal bening lobster. Mereka menyesalkan karena daerah lain sudah mengeluarkan SKAB. Sekda Kabupaten Pangandaran akhirnya menemui massa, sementara Kapolres Pangandaran yang turun langsung ke lokasi menjamin pengawalan proses mediasi agar tetap berjalan damai. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiacah, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga sering terlibat pembalakan pengendara kendaraan bermotor di jalan raya, belasan pengemis dan pengamen jalanan di Sidoarjo, Jawa Timur terjaring razia petugas gabungan. Mereka yang terjaring razia langsung dibawa ke kantor Satpol PP untuk didata dan diberi pembinaan. Petugas gabungan melakukan razia pengemis dan pengamen jalanan di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Sejumlah pengemis dan pengamen jalanan yang tengah asyik mengamen dan mengemis tidak berkutik saat didatangi petugas, baik yang berbaju dinas maupun preman. Pengemis dan pengamen jalanan yang tidak sempat melarikan diri tidak bisa berkutik saat masuk ke truk untuk dibawa ke kantor Satpol PP.
sejumlah pengemis dan pengamen jalanan diduga sering melakukan pemalakan memalak terhadap sejumlah pengendara kendaraan bermotor. Tidak hanya dari kalangan remaja, sejumlah wanita lansia dan anak-anak yang ikut mengemis tidak luput dari razia petugas. Pengamen jalanan Anjal yang melakukan kegiatannya ini meminta-minta secara paksa. Bahkan kemarin yang kita lakukan patroli di daerah Porong, indikasinya menggunakan senjata tajam. Setelah didata di kantor Satpol PP Sidoarjo, belasan pengemis dan pengamen jalanan ini dikirim ke Liponsos Sidoarjo untuk dilakukan pembinaan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, razia Patu Jaya hari ke-10 di kawasan perempatan Grogol, Jakarta Barat, polisi masih banyak temukan motor tanpa plat nomor. Belasan pengendara sepeda motor akhirnya ditilang. Satuan Lalu Lintas Jakarta Barat menggelar Operasi Patu Jaya 2025 di kawasan perempatan Grogol, Jakarta Barat. Tak sedikit pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran dengan tidak mengenakan plat nomor. Sanksi tilang diberikan kepada belasan pengendara sepeda motor. Ah, iya. Iya. Plat nomornya kenapa nggak dipakai, Pak? Buru-buru, Bang. Oh. Di hari ke-10 razia Patu Jaya, belasan pengendara sepeda motor terjaring razia karena tak dilengkapi dengan tanda nomor kendaraan bermotor. Kita temukan masih ada masyarakat yang kami anggap itu sebuah pelanggaran seperti tidak menggunakan helm dan tidak dilengkapi dengan kendaraannya tidak dilengkapi dengan TNKB, terus dengan pelanggar itu melawan arus. Razia Patu Jaya 2025 akan digelar hingga 27 Juli mendatang. Polisi menghimbau pengguna kendaraan tertib berlalu lintas demi keselamatan dalam perjalanan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, satu orang tewas dalam kecelakaan maut yang terjadi di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kecelakaan maut melibatkan 3 kendaraan. Tiga kendaraan terlibat kecelakaan di ruas Jalan Pantura Tuban Gresik, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kejadian bermula saat minibus yang dikemudikan Sugianto, warga Lamongan, melaju dari arah timur menuju Tuban. Kecelakaan diduga karena minibus melaju dengan kecepatan tinggi, kemudian menabrak sepeda motor. Setelah menabrak sepeda motor, minibus kemudian masuk ke jalur berlawanan dan menabrak truk. Akibat insiden ini, pengemudi minibus tewas dan pemotor alami luka berat di kepala. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk menyelidiki penyebab kecelakaan. Kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke kantor polisi. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas melibatkan truk berbuatan susu bubuk dan truk berbuatan pasir di jalur Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat terjadi, pemirsa. 2 sopir truk terluka dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan lalu lintas melibatkan truk fuso bermuatan susu bubuk dan dump truck bermuatan pasir di jalur Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi saat truk fuso melaju dari arah Bandung menuju Tasikmalaya dan mengalami gagal fungsi rem saat menuruni jalur curam Gentong hingga menabrak dump truck dari arah berlawanan. Benturan keras mengakibatkan kedua truk terguling hingga menyebabkan kemacetan panjang di jalur Bandung Tasikmalaya. Kedua sopir terluka, bahkan salah satunya patah tulang dan dilarikan ke rumah sakit terdekat.
Setelah sampai di TKP, tanjakan gentong, mobil Fuso tidak bisa mengendalikan kendaraannya karena disenyalir dan diduga keterangan dari sopir maupun saksi yang ada. Sopir sendiri mengatakan bahwa rem daripada kendaraan Fuso blong. Untuk mengurai kemacetan, polisi melakukan rekayasa lalu lintas dengan sistem buka tutup di kedua arah. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 orang anggota ormas ditangkap polisi karena menyekap seorang pegawai leasing memaksa mengeluarkan truk yang ditarik karena menunggak cicilan. Sementara itu, aksi pencurian sepeda motor di Kota Cimahi, Jawa Barat terekam CCTV. Sekarang jawabannya seperti apa? Supoin dulu. 5 orang anggota ormas melakukan mediasi dengan karyawan finance di sebuah gedung bank di Jalan Basuki Rahmat, Kota Surabaya, Jawa Timur. Cekcok kemudian terjadi. Salah satu anggota ormas membawa pegawai finance dengan cara memitingnya. Sementara petugas keamanan namun hanya bisa diam melihat penyanderaan itu. Pasca peristiwa, polisi menangkap 5 orang anggota ormas. Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka karena mengancam dan mengintimidasi korban. Mereka memaksa korban mengeluarkan kendaraan yang ditarik karena menunggak cicilan. Dengan alasan bahwa BOT menarik kreditnya macet. Nah, sedangkan 5 orang tersebut sebenarnya juga bukan sebagai pemilik kendaraan tersebut, sehingga dia tidak ada hubungan hukum antara korban dengan BOT. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kelima tersangka dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman di atas 12 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safei, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Konflik antara militer Thailand dan militer Kamboja memanas. Sedikitnya 12 orang tewas akibat pertempuran ini. Rekaman menunjukkan militer Kamboja menembakkan roket ke perbatasan Thailand Kamis pagi. Hingga kini konflik antara Thailand dan Kamboja di sedikitnya 6 lokasi di sepanjang perbatasan yang disengketakan masih berlangsung. Militer Thailand mengklaim Kamboja melepaskan tembakan terlebih dahulu. Mereka mendengar suara pesawat tanpa awak Kamboja meski pesawat tersebut tak terdeteksi secara visual. Selain itu, 6 prajurit Kamboja bersenjata lengkap mendekati pangkalan operasi Thailand. Karena itu, Thailand membalas dengan mengerahkan 6 pesawat tempur F-16. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja menuduh Thailand sengaja melancarkan serangan udara untuk menduduki wilayah Kamboja. Kemenhan Kamboja juga mengklaim bahwa jet tempur Thailand menjatuhkan 2 bom di wilayah Kamboja. Karena itu, Kamboja menyerang Thailand. Sedikitnya 12 orang tewas, sementara puluhan lainnya terluka akibat pertempuran ini. Menurut otoritas Thailand, pihaknya telah mengevakuasi puluhan ribu warga yang tinggal di sekitar perbatasan ke tempat yang lebih aman, menghindari bertambahnya korban jiwa. Pemirsa, sejumlah pimpinan dan anggota DPR RI ramai-ramai mengangkat poster berisi dukungan terhadap Palestina saat rapat paripurna ke-25 penutupan masa sidang 4 2024-2025 di Kompleks Parlemen Jakarta. Para anggota DPR mengutuk keras serangan Israel ke Palestina. Beragam poster dan video berisi dukungan terhadap Palestina menghiasi rapat paripurna ke-25 DPR RI masa sidang 4 tahun sidang 2024 hingga 2025 di Kompleks Parlemen Jakarta Kamis siang. Selesailah acara rapat. Ketua boleh interupsi. Bu Ketua, para pimpinan. Momen unik ini terjadi dari interupsi Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa yang hendak menutup rapat. Namun Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Sukamta menginterupsinya. Sukamta mengatakan situasi di Palestina semakin memprihatinkan. Di momen yang sama, layar di ruang paripurna DPR RI juga menampilkan kehidupan sejumlah anak-anak Gaza yang menderita dan kelaparan. Selanjutnya, sejumlah anggota DPR RI dari fraksi PKS mengangkat poster yang mereka bawa lengkap dengan syal rajut khas Palestina
dan mereka berharap perang ini akan segera usai. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Saya rasa cukup. Anda kembali di iNews Pagi, pemirsa. Satuan Tugas Pangan Polri menaikkan status perkara beras oplosan ke tahap penyidikan. Ya, selain itu Satgas Pangan Polri juga menetapkan 3 produsen dari 5 merek beras terbukti melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena telah mengoplos atau menurunkan mutu beras. Dari proses penyelidikan dan uji sampel yang telah dilakukan, Dirtipideksus atau Satgas Pangan menemukan dugaan tindak pidana yang dilakukan sehingga menaikkan status perkara pengoplosan beras atau beras tidak sesuai mutu standar ke status penyidikan. Sejauh ini hasil uji sampel bahwa 9 merek beras di mana 5 merek beras dari 3 produsen beras premium dinyatakan melakukan pelanggaran perlindungan konsumen, yaitu memproduksi beras premium tidak sesuai standar mutu pada kemasan. Satgas Pangan Polri pun melakukan pemeriksaan terhadap 3 produsen, yaitu PM selaku produsen beras merek Sania, Food Station dengan merek beras Sentra Ramos Merah, Biru dan Sentra Ramos Pulen, dan juga Toko SY yang menjual beras jelita dan anak kembar. Melakukan pemeriksaan terhadap 3 produsen dengan rincian yaitu PT PIM merek Sanai, PT FS merek Setra Ramos Merah, Setra Ramos Biru, dan Setra Pulen, serta Toko SY dengan merek jelita maupun anak kembar. Berdasarkan hasil penyelidikan telah ditemukan adanya dugaan peristiwa pidana, sehingga dari hasil gelar perkara kita, status penyelidikan kita tingkatkan menjadi... Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali bicara soal banyaknya pengusaha nakal. Para pengusaha ini tidak hanya mengoplos beras, tapi juga minyak. Saya sebetulnya mau baik-baik aja, udahlah. Saya sudah kasih warning berkali-kali saudara-saudara, bersihkan diri, atur yang baik, ya kan? Kalau mau bisnis yang bener aja lah. Bayar pajak, iya kan? Bayar pajak, cari untung yang benar, jangan palsu-palsu. Botol minyak goreng dikurangi 20%. Itu namanya nyuri dari rakyat itu. Yang tadi itu 100 triliun tiap tahun. Jadi ya mereka paksakan kita. Sudah 212 perusahaan penggiling padi yang kita buktikan melanggar. Pemirsa, kita ke informasi lain. Kabar mengenai amplop acara pernikahan kena pajak sempat membuat heboh di kalangan masyarakat, memicu berbagai pertanyaan dan juga kekhawatiran tersendiri. Akankah pemerintah terus menekan masyarakat dengan beragam pajak yang ada? Beban hidup makin berat, pemerintah tekan masyarakat dengan beragam pajak. Terbaru, pemerintah bahkan berencana kenakan pajak pada amplop acara pernikahan. Anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Anam membahas hal ini dalam rapat kerja dan dengar pendapat dengan Menteri BUMN dan Kepala Badan Pelaksana Pengelola Danantara kemarin di gedung DPR RI. Mufti menyoroti sejumlah sektor usaha masyarakat yang kini dimintai pajak, termasuk soal amplop acara pernikahan yang akan dikenai pajak oleh pemerintah. Para pekerja-pekerja digital kita semua sekarang dipajakin. Bahkan kami dengar bahwa dalam waktu dekat orang yang mendapatkan amplop di kondangan, di hajatan juga akan dimintain pajak oleh pemerintah. Ini tragis. Nah, sehingga ini membuat rakyat kami hari ini cukup menjerit. Anggota DPR RI dari fraksi PDIP ini pun mempertanyakan alasan pemerintah gencar kenai pajak untuk masyarakat.
Apakah karena sumber utama penerimaan negara yang hilang karena dividen saat ini diberikan kepada Danantara dan negara malah kehilangan pemasukannya? Dan apakah masyarakat harus kembali dibebankan dengan sejumlah aturan baru yang dikenai pajak? Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa amplop kondangan akan kena pajak tidak benar. Pemirsa, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Ros Mauli menyatakan sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan, setiap tambahan kemampuan ekonomis termasuk hadiah atau pemberian uang memang bisa jadi objek pajak. Namun apabila pemberian bersifat pribadi, tak rutin juga tidak terkait hubungan pekerjaan, maka tidak dikenakan pajak. Ros Mauli pun menambahkan DJP tidak memiliki rencana untuk memungut langsung pajak dari amplop acara hajatan. Pemirsa, petugas terus memburu Rizal Khalid dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah. Saat ini keberadaan saudagar minyak itu terdeteksi berada di Malaysia. Muhammad Rizal Khalid, tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, terus diburu. Sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, keberadaan saudagar minyak itu hingga kini tidak diketahui. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendeteksi Rizal Khalid saat ini berada di Malaysia. Rizal Khalid diduga meninggalkan Indonesia sejak Februari lalu atau sebelum ada permohonan pencekalan ke luar negeri dari Kejaksaan Agung. Dari yang kita monitor, yang bersangkutan sudah meninggalkan Indonesia sejak Februari. Sekarang ini masih ada di Malaysia dan kita sudah komunikasi dengan imigrasi yang ada di Malaysia, termasuk dengan polisi dari Malaysia. Ya, kami juga koordinasi dengan Pak Jaksa Agung kemarin pada saat penyerahan pembahasan pengelolaan pembahasan kepada Kejaksaan Agung. Kami sudah koordinasi dan laporkan kepada beliau posisi yang bersangkutan ada di mana dan beliau sudah tahu yang bersangkutan. Sementara itu, Kejaksaan terus memburu Rizal Khalid dengan menjalin koordinasi dengan pihak terkait. Kejaksaan juga melayangkan panggilan pada Rizal agar datang dengan keinginan sendiri sebelum dijemput paksa. Terhadap yang bersangkutan berdasarkan pelintasan bahwa yang bersangkutan saat ini katanya kemarin beberapa berdasarkan berada di wilayah Malaysia. Tapi prinsipnya itu merupakan masukan bagi kami dan nantinya kami akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksananya. Dan kami akan berfokus dulu melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Kitab Hukum Acara. Sebelumnya Kejaksaan Agung menetapkan Rizal Khalid dan 8 orang lain sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero tahun 2018-2023. Praktek haram itu diduga merugikan keuangan negara hingga 285 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Polisi mengungkap fakta baru terkait tewasnya diplomat muda Kemenlu Arya Daru di kamar indekosnya di kawasan Kondandia, Jakarta Pusat pada 7 Juli lalu. Sebelum ditemukan tewas, korban terekam CCTV berada di rooftop gedung Kementerian Luar Negeri selama hampir 1,5 jam. Pemirsa, rekaman CCTV mengungkap bahwa korban sempat berada di area rooftop lantai 12 gedung Kementerian Luar Negeri pada malam sebelum kematiannya. Korban terekam CCTV berada di rooftop gedung selama hampir 1,5 jam. Polisi menyebut penyelidikan memakan waktu lebih lama karena sampel dan juga barang bukti diperiksa secara laboratorium. Polisi juga memeriksa 20 titik CCTV dan juga menggandeng sejumlah ahli. Dari rekaman CCTV, saat naik ke rooftop korban membawa 2 buah tas, namun saat turun gedung korban tidak lagi membawa barang bawaannya tersebut. Pendalaman terhadap CCTV yang ada di gedung
Kemenlu tempat korban bekerja, kemudian hasil pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan oleh penyelidik, maka diduga tanggal 7 Juli 2025 jam 21:43 sampai jam 23:09 atau sekitar 1 jam 26 menit diduga korban berada di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu. Kemudian penyelidik mendapatkan fakta bahwa berdasarkan pengamatan CCTV tersebut, awalnya korban naik membawa tas gendong dan tas belanja. Kemudian saat turun, korban sudah tidak membawa tas gendong dan tas belanja. Inilah fakta yang ditemukan. Ya, ini masih dikumpulkan terus, kumpulan fakta-fakta, nanti kesesuaian apa yang dilakukan korban di sana dan lain. Pemirsa, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rolian Syah Sumirat menyerahkan sepenuhnya penyelidikan penyebab kematian diplomat muda kepada pihak kepolisian. Selain itu, pihak Kemenlu juga terus berkomunikasi dengan keluarga Arya Daru untuk mempermudah proses penyelidikan. Kasus kematian staf Kementerian Luar Negeri Saudara Arya Daru Pangayunan yang saat ini masih terus ditangani oleh pihak kepolisian, dapat saya sampaikan beberapa hal. Pertama, bahwa Kementerian Luar Negeri sepenuhnya menyerahkan proses pemeriksaan pada kepolisian RI yang merupakan satu-satunya pihak yang berwenang menangani kasus ini. Sejak awal kejadian tanggal 8 Juli 2025 lalu, Kemlu telah memberikan dukungan dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian dalam segala bentuk, termasuk juga penyerahan rekaman CCTV sesuai permintaan pihak kepolisian. Dan tentunya Kementerian Luar Negeri tidak dalam posisi untuk memberikan interpretasi apapun mengenai hasil penyelidikan ataupun kegiatan penyelidikan yang masih berjalan, atau juga memberikan interpretasi terhadap informasi apapun, mengingat hal tersebut certainly merupakan sepenuhnya kewenangan dari. Pemirsa, Kementerian Perdagangan menggerebek ruko pabrik ponsel rekondisi di Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku mengimpor spare part handphone rusak dari Cina, dirakit menjadi handphone baru dan dijual via online. Pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso memimpin penggerebekan ruko di perumahan Green Court Cengkareng, Jakarta Barat pada pagi kemarin. Hanya dalam sepekan pelaku mereproduksi 5.000 lebih telepon seluler. Pelaku mengimpor spare part handphone rusak dari Cina secara ilegal lalu direkondisi menjadi handphone baru berbagai merek untuk dijual via online. Praktik pemalsuan handphone berlangsung sejak 2 tahun lalu hingga kerugian negara mencapai 12 miliar rupiah. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau ke lokasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau. Selain itu, pemirsa, pemerintah Provinsi Riau mengumumkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan karena sudah meluas hingga 500 hektar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung ke lokasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau. Dari pantauan udara terlihat kebakaran hutan dan lahan masih berlangsung di Kecamatan Pujut dan Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir. Dari hasil penyelidikan, terungkap hutan dan lahan ini sengaja dibakar untuk dijadikan kebun sawit baru. Pemerintah Indonesia telah membentuk Satuan Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Pemerintah pun menargetkan zero kebakaran hutan di Indonesia. Riau terus meluas, pemirsa. 29 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan melanda 3 provinsi di Sumatera, yakni Riau, Jambi, dan Sumatera Barat. Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat menetapkan status tanggap darurat karena kebakaran semakin meluas. Sementara di Kabupaten Muaro, Jambi, pemirsa, kebakaran yang memasuki hari keempat terus meluas mencapai ratusan hektar. Dalam sepekan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa daerah di Riau semakin meluas. Meningkatnya titik api akibat kebakaran hutan dan lahan ini membuat pemerintah Provinsi Riau menetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan. Dalam status tanggap darurat ini, pemerintah daerah bersama pemerintah pusat akan menambah personil dan memodifikasi cuaca. Sementara BNPB mengatakan akan menambah 2 helikopter waterbombing dan 800 personil dari TNI dan Polri untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Tidak hanya di Provinsi Riau, pemerintah Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat juga menetapkan status tanggap darurat untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang terus meluas. Status tanggap darurat berlangsung selama 14 hari, mulai tanggal 17 hingga 30 Juli 2025. Kebakaran tidak hanya melanda hutan dan lahan, kobaran api juga sudah mendekati permukiman dan menjalar ke pinggir jalan raya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama Damkar, TNI, dan Polri langsung mengerahkan personel untuk memadamkan api dan menyisir titik-titik api, serta melokalisir agar api tidak menyebar ke permukiman. Di Kabupaten Muaro Jambi, kebakaran hutan dan lahan di wilayah Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, hingga kini makin meluas dan sulit dipadamkan. Bahkan di hari keempat ini, lahan gambut yang terbakar mencapai lebih dari 200 hektar. Puluhan petugas dari BPBD Muaro Jambi bersama tim gabungan TNI Polri serta masyarakat peduli api di Muaro Jambi saat ini masih terus berupaya padamkan api karhutla. Sementara polisi saat ini tengah menyelidiki kasus karhutla di wilayah desa Gambut Jaya, Muaro Jambi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, industri estetika medis wajah di Indonesia telah memasuki babak yang baru. Sebuah perusahaan asal Korea Selatan membawa sebuah inovasi ke Indonesia untuk mewujudkan ekosistem estetika medis yang berstandar global. Daewoo Pharmaceutical secara resmi memperkenalkan solusi Total Kia Estetik di Jakarta yang dipusatkan pada teknologi botulinum toksin, yaitu produk unggulan yang kini telah digunakan di lebih dari 80 negara. Mempertemukan lebih dari 100 praktisi estetika medis, Daewoo dan CG Bio juga menyampaikan rencana ekspansi produknya di Indonesia. 인도네시아 에스테틱 시장은 매년 10% 이상씩 성장하는 매우 매력적인 시장입니다. 대웅 CG바이오의 제품은 보툴리늄 톡신, 필러, 그리고 스킨 부스터, 실리프팅까지 에스테틱의 전 라인업을 가지고 있는 전 세계 유일한 기업입니다. Tak hanya sekedar membawa produk, tenaga medis Indonesia juga dibekali pendekatan berbasis pengalaman klinis melalui pelatihan prosedural langsung dari para dokter Korea. Dalam pelatihan ini ditekankan pentingnya urutan aplikasi, teknik kombinasi, serta pemahaman menyeluruh atas keamanan dan efektivitas tindakan. Itu CG Bio atau Daewoo juga memiliki berbagai macam lini yang lainnya yang akan nanti dibahas di launching simposium ini bersama dengan dokter-dokter dari luar negeri, salah satunya dari Korea, kemudian juga dari Portugal, menyampaikan ekspertisnya mengenai bagaimana cara mengombinasikan seluruh produk-produk yang dimiliki oleh CG Bio atau Daewoo. Kombinasi botulinum toksin, filler, dan thread lifting menjadi pendekatan komprehensif yang ditawarkan untuk menjawab kebutuhan perawatan yang semakin personal dan presisi. This company product a lot of other like medication, like for liver disease. So actually, a lot of Koreans trust the company, and also like he said, it is the first approved Korean Botox in the USA. And like he said, I think the quality of Nabota Botox is really good.
Dengan menghadirkan pendekatan holistik, Daewung dan Sijibayo memperkuat pijakan dalam membangun ekosistem estetika medis yang lebih terstruktur dan berstandar global di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ya. Anda kembali di iNews Pagi, kita ke informasi berikutnya. Aksi nekat pencurian kabel penerangan pada siang bolong di Koja, Jakarta Utara terekam kamera dan viral di media sosial. Ya pemirsa, 3 pelaku berhasil diringkus polisi beserta barang bukti yang juga dibawa. Beginilah aksi kawanan pelaku pencurian kabel penerangan jalan yang nekat beraksi di tengah keramaian lalu lintas saat siang hari. Para pelaku yang berjumlah 5 orang terlihat sedang menggali tanah dan mencongkel paving blok di pinggir jalan Jampea, Koja, Jakarta Utara. Polisi yang mendapatkan laporan langsung bergerak cepat dan menangkap 5 orang pelaku berinisial FA 29 tahun, IS 28 tahun, MY 34 tahun, AF 36 tahun, dan JA 21 tahun di kawasan Koja, Jakarta Utara. Sejumlah barang bukti kabel bawah tanah berukuran besar yang sudah dipotong turut disita petugas. Pencurian kabel dari penerangan jalan umum. Dan itu dilakukan oleh 5 orang dan saat ini sudah berhasil kami tangkap. Saat ini sudah diproses di unit Jatanras Polres Metro Jakarta Utara. Akibat aksi para pelaku ini membuat jalan raya dari Koja menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara sempat menjadi gelap karena matinya lampu penerangan jalan tersebut. Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Pemirsa, seorang pria terekam CCTV saat beraksi mencuri pompa air di rumah kosong di Depok, Jawa Barat. Pelaku menyamar sebagai tukang servis agar tak dicurigai warga. Seorang pria pengendara motor mendatangi sebuah rumah di perumahan Jati Residen, Bedahan, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Setelah memantau situasi, pria itu kemudian membuka beton penutup tempat pompa. Pelaku sempat ditanya warga, namun ia berdalih akan memperbaiki mesin air. Saat kejadian, rumah dalam kondisi kosong ditinggal pemiliknya. Akhirnya dengan leluasa menggondol pompa air, kemudian melarikan diri. 13.50-an hampir. Tapi sempat ada warga yang melihat, Pak? Warga melihat, dikira itu tukang servis, Pak. Ngakunya tukang servis? Tukang servis. Ada warga yang sempat bertanya, Pak? Ada. Pak, boleh memang. Berbekal hasil rekaman CCTV, korban telah melaporkan kasus ini ke Polsek Bojong Sari. Warga berharap pelaku dapat segera ditangkap petugas karena aksinya dinilai sangat meresahkan. Dari Depok, Jawa Barat, Ibu Rizky iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor jelang subuh terekam kamera CCTV yang viral juga di media sosial pemirsa. Pelaku diduga sudah memantau situasi sebelum beraksi dalam hitungan menit. Aksi pencurian motor di salah satu rumah warga di Kampung Sukasirna, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Pelaku yang berjumlah 2 orang masuk ke teras rumah, mengintai, lalu membawa kabur motor yang terparkir. Korban baru mengetahui motornya raib digasak pelaku pada pagi hari dan langsung melaporkan kejadian ke Polsek setempat berbekal hasil rekaman CCTV. Kan ada kunci, apa sih kayak si gitu, ya dia kayak gini-giniin, udah gitu dia langsung dicolokin, terus langsung dibawa kabur sama sayur-sayurannya. Berapa orang? 2 orang. 2 orang. Dia pakai ciri-cirinya pakai apa? Ciri-cirinya pakai hoodie, badannya lumayan gede hitam. Kini kasus ditangani oleh unit Reskrim Polsek Tenjo. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor terekam CCTV saat situasi lingkungan dalam keadaan sepi terjadi di Cimahi, Jawa Barat. Pelaku bergerak cepat dan diduga sudah mengintai lokasi sebelum beraksi. Kamera pengawas merekam aksi pencurian sepeda motor di Jalan Sari, Raya Komplek Pemda 2, Kelurahan Cibeber, Kota Cimahi, Jawa Barat. Pelaku yang diduga berjumlah 2 orang berboncengan menggunakan sepeda motor. Setelah memastikan situasi sepi, seorang pelaku dengan leluasa mengambil sepeda motor Matic dari parkiran kemudian kabur tancap gas. Aksi pencurian baru diketahui saat rekan kerjanya melihat sepeda motor berkurang 1. Nggak ngeh kalau nggak ada motor gitu, terus pas tiba-tiba beres briefing, PIC motor yang mau make di luar motornya udah nggak ada, dicari-cari dikirain udah dibawa sama awal lain buat ke lapang gitu, tapi ternyata ditanya ke yang lain nggak ada yang bawa, terus langsung cek CCTV, ternyata emang ada yang ngambil di jam 6.
Berbekal hasil rekaman, aksi pencurian sepeda motor tersebut telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Anyus melaporkan. Pemirsa, perayaan Hari Jadi ke-28 salah satu jaringan retail terkemuka di Indonesia digelar meriah di 4 kota besar di tanah air. Dengan mengusung semangat kebersamaan, event ini hadir sebagai refleksi hubungan erat dengan pelanggan dan juga masyarakat lainnya. Perayaan ulang tahun ke-28 jaringan retail Superindo dikemas dalam festival bertajuk 28 Superindoversary. Acara yang digelar di Surabaya, Semarang, Palembang, dan Jakarta ini menghadirkan beragam hiburan ramah keluarga seperti fun walk, senam pound fit, pertunjukan anak, hingga konser musik dari berbagai musisi papan atas tanah air. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, gelaran kali ini dibuka seluas-luasnya untuk publik dengan target kunjungan lebih dari 20.000 orang di seluruh kota untuk terus lebih dekat dengan masyarakat. Tentunya kesuksesan Superindo ini kan bukan hanya dari diri sendiri, tapi juga dari ekosistemnya Superindo, termasuk utamanya adalah pelanggan Superindo. Jadi ini adalah juga sebagai representasi apresiasi kami. Perayaan ini juga sekaligus menjadi momen peluncuran program loyalitas khusus melalui koleksi merchandise edisi terbatas bersama brand Gourmet. Melalui gelaran 28 Superindoversary, retail ini menegaskan visinya untuk menjadi perusahaan nomor 1 yang berorientasi kepada pelanggan di Indonesia. Mengusung konsep supermarket yang ramah keluarga, penyedia layanan retail ini terus meneguhkan identitasnya dengan tagline lebih segar, lebih hebat, lebih dekat. Tim Liputan, Ayus melaporkan.